warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallim. Amin. Bapak, Bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang telah begitu banyak memberikan kepada kita berbagai kenikmatan yang tentunya tidak bisa dihitung satu demi satu karena demikian banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di antara nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian nikmat yang paling kita sering lupakan adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Mujaddid ini. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bahas adalah korupsi. Padahal kita adalah masyarakat yang religius. Kita bandingkan dengan di Jepang, di mana Jepang itu tidak banyak bicara soal agama, tapi justru mereka bangsanya memiliki kejujuran dan ketertiban. Mari kita coba bahas secara ilmiah, sosiologis, dan moral agama. Jepang itu penduduknya memiliki etika sekuler, tapi bermoral. Sekuler itu adalah memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan dunia. Jadi orang-orang yang sekuler itu senantiasa memisahkan agama ya agama, kehidupan dunia dan kehidupan dunia. Kenapa di Jepang itu angka korupsinya sangat rendah? Karena masyarakatnya dibangun di atas nilai moral, etika sosial, dan budaya malu, yang di Jepang disebut haji no bunka. Artinya mereka memiliki budaya malu yang sangat kuat. Nilai utama dalam budaya Jepang adalah budaya malu atau shame culture. Malu apabila dia melakukan sesuatu yang mempermalukan keluarga, sekolah, atau tempat kerja. Kemudian yang kedua, mereka memiliki budaya disiplin dan tanggung jawab sosial. Keterlambatan dalam mengerjakan sesuatu, kecurangan, dan pengkhianatan dianggap sebagai noda yang negatif di seumur hidup mereka. Kemudian yang ketiga, budaya mereka itu sangat memiliki rasa hormat kolektif, menjaga nama baik kelompok lebih penting dari kepentingan pribadinya. Selanjutnya yang keempat, bahwa sistem sosial yang konsisten, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Hasilnya apa? Hasilnya, walau bukan masyarakat yang beragama, mereka hidup dengan etika moral universal yang ditegakkan secara sosial dan hukum. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, ini kita rada-rada miris juga ya. Indonesia ini dianggap sebagai masyarakat yang religius, tapi hanya di bibir. Jadi religiusnya itu cuma lip sync aja gitu. Lemah di dalam etika sosial. Indonesia diakui oleh dunia sebagai negara religius, ditandai dengan apa? Dengan mayoritas penduduknya yang muslim. Banyak pesantren, banyak lembaga dakwah, dan memiliki falsafah hidup yaitu Pancasila yang sangat luhur. Nah, presentasi umat Islam berdasarkan statistik terakhir di Indonesia adalah sekitar 87,2% dari total populasi, menjadikannya negara dengan jumlah umat muslim terbanyak di dunia ini. Terdapat sekitar 229,62 juta menurut statistik yang mereka mengaku beragama Islam. Dari total populasi kita, yaitu 269,6 juta jiwa di Indonesia. Namun, kenyataannya bahwa angka korupsi itu sangat tinggi.
Menurut data Transparansi Internasional tahun 2024, skor Indonesia itu 34/100. Artinya kita itu nomor 34 dibandingkan 100 itu maksudnya adalah kita negara yang ke-34 dari sistem korupsi dibandingkan dengan 100 negara. Sedangkan Jepang menduduki nomor 73, artinya di bawahnya. Di bawahnya itu maksudnya bahwa tingkat korupsinya sangat rendah, 73 dibandingkan 100 kalau kita mengadakan survei. Mengapa bisa begitu? Mari kita uraikan dari beberapa sisi. Di Indonesia, agama ini dipahami sebagai ritual, bukan akhlak. Banyak yang taat beribadah, tetapi belum menjadikan agama sebagai etika hidup sosial. Padahal syariat Islam itu sangat-sangat melarang untuk korupsi. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Adapun seorang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini analogi bahwa korupsi itu sama dengan mencuri. Artinya mengambil hak orang lain. Itu namanya korupsi. Selanjutnya Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 188, bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha illal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahuinya. Ini lebih jelas lagi ketika ada seseorang atau pengacara dari orang yang dituduh korupsi tadi menyuap hakim sehingga hakim menjatuhkan vonis lebih ringan dibandingkan dengan apa yang telah dicurinya. Selanjutnya kita lihat juga di dalam surat An-Nisa, surat keempat, ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Demikian juga Rasulullah SAW dalam sejumlah hadis, Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk tidak korupsi. Antara lain bunyi hadisnya, An Jabar bin Abdullah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan nomor hadis 5787. Tentunya dari hadis ini disampaikan bahwa hadis ini bersifat hasan atau baik oleh sebagian ulama, dan As-Suyuti memasukkan hadis ini dalam Al-Jami' As-Shaghir. Hadis selanjutnya dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai Ka'ab bin Ujrah, tidaklah tumbuh daging dari sesuatu yang haram hasil yang kotor, yaitu melainkan neraka lebih berhak atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan nomor hadis 614 dan Imam Ahmad dalam musnadnya
dengan nomor 240. Makna hadis ini memperingatkan bahwa makanan yang haram, baik dari hasil riba, baik dari hasil korupsi, baik hasil suap, baik hasil curang atau barang yang dilarang, akan menumbuhkan daging yang tidak diberkahi oleh Allah SWT. Nah, daging yang tumbuh dari yang haram menjadi sebab siksa di neraka karena tubuh ini terbuat dari sesuatu yang kotor di sisi Allah SWT. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT, selanjutnya Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis lain, yang hadisnya bunyinya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amra al-mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ya ayyuhal rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Di surat Al-Mu'minun ayat ke-51. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sebagaimana firman Allah yang disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayatnya 172. Tsumma dzakara rajula yutilu safara sa'ata a'bara yamuddu yadaihi ila sama ya Rabb wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil harami fa anna yastajali lidzalik. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 23 yang tadi saya bacakan, yang artinya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada Rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Selanjutnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah yang tadi saya bacakan ayat 172 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian beliau Rasulullah SAW menyebutkan, ada seseorang yang dalam perjalanan, yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rob, wahai Robku, wahai Robku. Namun Rasulullah SAW menyatakan, makanan yang dimakannya haram, minuman yang diminumnya haram, pakaian yang dipakainya haram, dan kenyang dengan sesuatu yang haram. Lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Ini hadis riwayat Muslim nomor 1015. Artinya apa? Agama tanpa integritas dan tanggung jawab sosial hanya akan berhenti di simbol atau bukan pada substansi dari agama itu sendiri. Yang kedua, penyebab korupsi di Indonesia ini merebak banyak, itu adalah karena hukumnya lemah dan penegakan tidak jelas. Banyak kasus korupsi di Indonesia tidak sampai divonis berat. Nepotisme dan suap melemahkan efek jerah. Sementara di Jepang, satu pejabat terlibat skandal kecil saja bisa mundur dan meminta maaf di depan umum. Di Indonesia malah sering main aman dan cari alasan. Kita lihat ketika ada pejabat yang tertangkap, baik melalui operasi tangkap tangan atau penyelidikan dan digiring, malah
senyum-senyum. Dan ketika dia pakai baju orange, dia malah dadah-dadah gitu. Ya, itu anehnya di Indonesia ini ya. Nah, merasa senang ya. Yang ketiga, adanya budaya gengsi dan asal selamat. Korupsi atau pencurian sering dianggap normal selama tidak ketahuan. Nah, dan kalaupun ketahuan, dianggapnya sebagai sebuah kesialan. Ya, apes. Nah, kalau bahasa Pak Erwin apes. Orientasi masyarakat sering ke status dan kemewahan. Karena masyarakat kita sudah dicekoki dengan apa? Dengan hedonisme. Hedonisme itu pandangan hidup yang mengutamakan pencarian kesenangan dan kenikmatan materi maupun batin sebagai tujuan utama dalam hidup kita, bukan mengutamakan kepada integritas. Ya. Agama diajarkan, tetapi tidak disertai dengan keteladanan moral dari atas ke bawah. Ya, agama hanya sebatas ritual, tidak dilakukan contoh atau teladan dari seorang atasan atau dari guru atau dari siapapun yang mengajarkan mengenai agama ini ke bawahan atau ke anak-anaknya atau kepada santri-santrinya. Yang keempat, bahwa pendidikan agama itu kurang menyentuh akhlak sosial. Banyak lembaga pendidikan, majelis taklim, dan lain-lain yang hanya menekankan hafalan ayat dan hukum fikih, tetapi kurang menanamkan mengapa korupsi itu sebagai dosa besar. Bagaimana rasa tanggung jawabnya terhadap amanah publik. Padahal Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, idza dayatil amanatu fangtadiris sa'ah. Qala kaifa idha'atha ya Rasulullah? Qala idza wasdal amru ila ghairi ahlihi fangtadiris sa'ah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya di hari kiamat nanti. Sahabat bertanya, bagaimana amanah itu disia-siakan, wahai Rasulullah? Beliau Rasulullah SAW menjawab, apabila suatu urusan diserahkan pada orang-orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari nomor 59 dalam kitab Al-Ilm, bab man sa'ala al-ilma wa huwa mugrahilun anhu. Indonesia ini masyarakatnya menganut adanya falsafah Pancasila. Pancasila ini sangat luhur tetapi tidak pernah dihayati. Misalnya, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Atau sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua sila ini seharusnya cukup menjadi gerakan anti korupsi yang kuat. Karena menuntut yang pertama, kesadaran akan adanya pengawasan dari Tuhan, yaitu muraqabatullah. Jadi kita melakukan setiap aktivitas senantiasa meyakini bahwa Allah itu mengawasi kita dimanapun, baik itu dalam keadaan terlihat oleh orang lain atau tidak terlihat, semuanya diawasi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat inilah yang ada dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Allah ditempatkan sebagai tempat tertinggi di mana kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kesadaran akan adanya keadilan sosial. Keadilan sosial ini adalah merasa bahwa setiap amanah yang diberikan kepada kita, baik kita sebagai mempunyai jabatan dalam struktur ataupun kita mempunyai kedudukan sosial di masyarakat, semuanya itu menghendaki adanya keadilan sosial. Namun ternyata bahwa Pancasila sering hanya dihafal, bukan dihidupkan.
tidak dijadikan kesadaran moral harian dalam birokrasi dan masyarakat itu sendiri. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Yang keempat, bahwa akar masalahnya adalah kelemahan internal, bukan agamanya. Agamanya benar, tapi adanya kelemahan internal kita. Bukan karena Islam, bukan karena Kristen atau Pancasila yang gagal, tapi karena umatnya tidak mengamalkan nilai-nilai moral agamanya secara sungguh-sungguh. Bahwa di Jepang membuktikan bangsa yang tidak beragama bisa maju jika ada moral atau adanya kejujuran dan sifat tanggung jawab. Sedangkan sebagian kita membuktikan bangsa yang religius ini bisa rusak bila agamanya hanya di lisan, bukan di dalam tindakan kita sehari-hari. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah menghidupkan etika iman dan rasa malu. Ini yang harus kita siapkan generasi, kalau kita mau mencapai generasi emas di 2045, adalah menyiapkan generasi yang mempunyai etika dan moral dan punya keimanan yang tinggi. Dari sisi agama, hendaklah kita menanamkan kepada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita adanya muraqabah atau kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi dimanapun kita berada. Kemudian mengajarkan amanah dan jujur sebagai inti iman, bukan sekadar tambahan. Jadi amanah dan jujur itu sebagai inti dari keimanan kita kalau kita memeluk agama Islam. Yang ketiga, bahwa kita hendaknya meningkatkan keteladanan moral. Ini kita bagi para laki-laki ini adalah qawwam, ada pemimpin, atau kita ini menjadi suri teladan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, sehingga terciptalah masyarakat-masyarakat yang bermoral, menjunjung tinggi integrasi, dan mempunyai sifat-sifat yang jujur atau amanah. Karena tentunya masyarakat itu meniru apa yang ada di lingkungannya. Dari sisi sosial, itu hendaknya kita menegakkan sistem hukum yang konsisten dan adil, membiasakan budaya malu berbuat curang, malu berbuat curang, bukan hanya malu miskin. Selanjutnya, kita masyarakat hendaknya mendidik untuk menghargai orang yang jujur, bukan hanya orang yang kaya. Kalau kita sudah mempunyai pandangan bahwa yang kaya itu lebih dihormati dibandingkan orang jujur, maka akan muncullah budaya hedonisme, hanya melihat dari segi kekayaannya saja. Sebagai penutup, barangkali kita simpulkan perbedaan antara Jepang dan Indonesia bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena tingkat kejujuran dan rasa malu yang berbeda dalam menghayati nilai-nilai moral. Agama tanpa integritas hanyalah sebuah ritual tanpa ruh, sedangkan moral tanpa agama masih bisa menegakkan keadilan duniawi. Allahu alam ya. Keagamaan kita, keseharian keagamaan kita harusnya dengan merasakan bahwa kita adalah makhluk Allah yang tentunya diwajibkan bagi kita untuk beribadah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 56, bahwa diciptakannya jin dan manusia ini adalah hanya untuk beribadah kepadanya. Mana ibadah dalam hal yang seluas-luasnya adalah ketika kita merasakan adanya pengawasan dari Allah, seraya kita memahami bahwa agama bukanlah hanya sekedar ritual, tetapi agama sebagai sesuatu yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu saja yang bisa disampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita siapkan generasi kita, generasi muda kita, generasi yang
senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menghasilkan apa tujuan kita di Indonesia itu, menyiapkan generasi emas tahun 2045 ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.